Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan modul 10 yaitu FreeRTOS Advanced. Di sini modul 10 membahas fitur lanjutan FreeRTOS yang digunakan pada sistem embedded industri modern. Target akhir adalah penyelesaian 25 eksperimen final, 10 eksperimen STM32, 10 eksperimen SP32, dan eksperimen segala macamnya. Dirancang untuk membangun kompetisi praktis mahasiswa dalam mengimplementasikan fitur RTOS lanjutan. Semua eksperimen diarahkan untuk mendukung pengembangan proyek akhir berupa Advanced RTOS Industrial System yang mengintegrasikan monitor dan kontrol industri. Lanjut yang pertama, struktur eksperimen modul 10. Jadi di sini ada 10 eksperimen STM32, ada eksperimen ESP32, ada 5 eksperimen multi dan 12 fitur RTOS. Yang pertama ada event group dan software timer. Jadi objek sinkronisasi berbasis bit flags dengan 24 bit yang di set clear atau ditunggu mendukung logika AND OR untuk kombinasi event dan lebih ringan dan dari multiple semaphore. Timer yang dikelola kernel RTOS berjalan di task daemon timer dengan prioritas konfigurasi via config timer, task priority, non-blocking, dan tidak memakan CPU saat menunggu. Task notification dan semaphore varieties. Task notification mekanismenya komunikasi paling ringan di FreeRTOS menggunakan struktur pada TCB task tujuan tanpa objek eksplisit tambahan. Jadi keterbatasannya hanya unicast, tidak mendukung broadcast seperti event group, dan praktiknya menggantikan binary semaphore dengan respon lebih cepat. Semaphore varieties, yaitu FreeRTOS menyediakan 3 jenis semaphore untuk kasus penggunaan berbeda. Mutex dan priority inheritance. Prioritas inversion terjadi ketika task low priority memegang mutex, task high priority menunggu, dan task medium priority menunda task low priority, sehingga task high priority ikut tertunda. Mutex RTOS menunggu priority inheritance untuk mencegah masalah ini. Mekanisme ini memastikan task medium tidak dapat menunda task low saat memegang mutex yang dibutuhkan task high. Para praktikum diuji pada STM32 dan ESP32 dengan kernel 3 task berprioritas berbeda yang merebutkan satu mutex. Jadi dari low acquires, high blocks, medium wait, low release, dan low release. Lanjut ke memory management dan static allocation. Jadi yang pertama ada heap 1, heap 2, heap 3, dan heap 4. Heap 1 adalah alokasi saja, tidak bisa free untuk sistem alokasi sekali. Terus ada heap 2 bisa free, fragmentasi tinggi, tidak direkomendasikan. Dan heap 3 ada wrapper malloc atau free standar, yaitu thread safe. Dan heap 4 ada dinamis dengan coalescence fragmentasi rendah, direkomendasikan umum. Lalu ada static allocation, yaitu membuat objek FreeRTOS dengan memori yang dialokasikan sebelumnya tanpa menyentuh heap dinamis, cocok untuk sistem deterministik dan safety critical. Keunggulannya eksekusi deterministik tanpa fragmentasi heap, cocok untuk sistem safety critical. Ini ada critical section, yaitu mekanisme proteksi data paling ringan, menonaktifkan scheduler interrupt sementara agar beroperasi berjalan atomis. Tidak boleh memanggil RTOS API di dalamnya. Lalu ada mutex dapat memanggil RTOS API dan mendukung priority inheritance. Critical section tidak. Task suspension memungkinkan kontrol eksekusi task dari task lain tanpa menghapus task. Task yang disuspend tetap ada di memori dan dapat dirasum kapan saja. So ada message buffer dan stream buffer. Message buffer transfer data panjang variabel antar task atau ISR. Header panjang pesan ditambahkan otomatis saat pengiriman. Cocok untuk komando, log, data JSON, data sensor dengan panjang berubah. Lalu ada stream buffer, yaitu transfer byte stream continue tanpa header panjang. Hanya byte mentah. Trigger level menentukan minimum byte sebelum task penerima bangun. Cocok untuk audio, sensor stream, dan serial continue. Lalu ada queue sets, yaitu memungkinkan satu task menunggu event dari multiple queue, semaphore, dan mutex dalam satu panggilan, tanpa perlu polling masing-masing secara manual, menghemat CPU, dan menyederhanakan arsitektur task gateway. Yang langkahnya ada create set, add object, dan wait and read. Lalu ada platform dan pembelian objek RTOS dan error handling. Nah,
Jadi untuk panduan pemilihan objeknya itu ada event group, sinkronisasi multiple event, task notification, komunikasi unicast paling ringan, mutex share resource dengan priority inheritance, message stream buffer yaitu data variable, dan QA sets pantau multiple objek dalam satu task. Oke, lanjut aja kita ke codingannya. Nah, jadi untuk codingannya sendiri, jadi ada ini untuk dari SM-nya. Jadi terdiri dari 2, 3, 4, 5. Ada 8 library di mana ada main.h, ada config.h, ada freerts.h, ada task.h, ada event groups.h, ada semaphore.h, ada ssd1306.h, dan ada stdio.h. Jadi kurang lebih untuk codingannya seperti ini. Oke, kurang lebih codingannya seperti ini. Jadi lanjut saja ke videonya. Sebentar, mungkin di sini kurang jelas. Kita buka di sini aja. Nah, jadi ini kita mengukur pada suhunya. Kita untuk mengecek dari suhunya ini apakah berfungsi atau tidak. Dan itu ada dari sensor case juga. Nah, itu kan juga naik tuh untuk derajatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.